Jadi saya dengan teman itu pernah jalan-jalan ke sebuah tempat ya. Kemudian karena belum sholat asar, akhirnya kami sholat asar di sebuah masjid. Di depan masjid itu ada tukang es kelapa muda. Ya, setelah kami sholat, kemudian iseng-iseng mampir ke warung itu. Kami masuk, ada bapak-bapak gitu ya, ada bapak-bapak muda lah gitu, pakai peci, pakai koko gitu, sedang menikmati es kelapa muda. Kemudian dari logatnya kayaknya orang Batak, penjualnya itu orang Batak. Kemudian, Bu, pesen es kelapa muda 2. Nah, ketika kami sedang menikmati es kelapa muda itu, tiba-tiba ada datang anak kecil kira-kira usia 6-7 tahun gitu ya. Tampaknya dia baru selesai ngaji di masjid itu. Jadi di masjid itu ada TPA. Salam, kemudian ditanya sama bapak yang tadi duluan datang, "Itu anaknya, Pak, Bu?" "Oh iya, ini anak saya." "Baru ngaji, Dek?" "Iya, Om." "Ngajinya sudah sampai surat apa?" Anak itu menjawab, "Sudah sampai surat Al-Mulk." Anak-anak TPA, saya kaget juga ya. Wih, udah sampai surat Al-Mulk. Kalau anak-anak sini sampai surat apa? Paling top Anaba ya, Amayata Sa'alun ya. Paling top ini sudah sampai Al-Mulk, artinya dia sudah belajar sampai surah Al-Mulk. Ditanya sama bapak itu, "Dia hafal surat Al-Mulk?" Dia mengangguk. Jadi ternyata dia itu ngaji di TPA itu bukan hanya membaca tapi juga menghafal. Anak usia 6 tahun lah gitu, 6, belum 7 tahun. Dia mengangguk. Terus dites, "Boleh Bapak tes?" katanya. Dia mengangguk sambil senyum-senyum anak itu ya. Kemudian saya ingat sekali bapak itu membaca surat Al-Mulk, "A'amintum ma fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Coba lanjutin. Kemudian jemaah sekalian, dengan sangat fasih anak tersebut melanjutkan ayat berikutnya. "A'amintum ma fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Menghafal, Pak. Jadi anak kecil itu melanjutkan apa yang dibaca oleh orang itu. Dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya, dan secara fasih anak kecil itu melantunkan lanjutan ayatnya dengan fasih. Terus orang itu, bapaknya saya lihat, ibunya senyum-senyum, senyum bangga gitu ya. Bapak ibunya itu, yang tukang es kelapa muda itu, senyum-senyum bangga. Kata orang itu, "Wah, ini kalau anaknya aja hafal surat Al-Mulk, gimana orang tuanya?" Orang tuanya senyum-senyum ya. Kata bapaknya, "Boro-boro Ustadz," katanya. "Boro-boro menghafal surat Al-Mulk. Baca Al-Quran aja kami ini nggak bisa," katanya. "Baca Al-Quran aja kami ini nggak bisa, Pak. Bagaimana mau menghafal surat Al-Mulk?" katanya. Kemudian orang itu berkata, "Bapak Ibu, walaupun mungkin saat ini Bapak Ibu tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kelak Bapak Ibu akan memasuki surga Allah lantaran anak Ibu yang menghafal surat Al-Mulk. Karena Ibu telah memberikan fasilitas kepada anak Ibu sehingga dia hafal surat Al-Mulk. Dan kelak pasti anak Ibu akan membawa Ibu memasuki surga Allah. Tapi sayang Ibu, sayang Bapak, nanti di surga Bapak Ibu itu akan selalu menengok ke atas. Melihat ke atas saja. Kenapa? Karena surga anak Ibu tingkatannya lebih tinggi dari surga Bapak Ibu. Lantaran dia bisa membaca Al-Quran." Nah, ini jemaah sekalian, bapaknya mungkin mu'alaf kali ya, karena orang Batak itu, ibunya mungkin orang Betawi. Itu dia karena baru belajar Islam, tapi minimal ada kesadaran dari orang tuanya untuk memberikan fasilitas kepada anaknya sehingga anaknya itu bisa membaca Al-Quran bahkan menghafalnya. Nah, ini tugas tanggung jawab kita semuanya ya. Saya kan pernah menyampaikan waktu beberapa awal-awal Ramadan ini, sebelum Ramadan itu, bahwa di Indonesia ini ada 65% umat Islam buta aksara Al-Quran. 65%, Pak. Orang Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran.
Miris Pak kita ya, umat Islam terbesar di dunia, paling banyak di dunia, tapi paling banyak juga yang tidak bisa baca Al-Quran. 65%. Kalau umat Islam di Indonesia ada 221 juta saat ini, maka ada 139 juta yang tidak bisa baca Quran, orang Indonesia. Nah ini menyedihkan ya. Maka coba kita contoh dari tukang es kelapa muda itu, walaupun keduanya tidak bisa membaca Al-Quran, tapi mendorong anaknya dimasukin ke TPA ya, di kelas-kelas tahfidz, sehingga mereka bisa minimal walaupun tidak bisa menghafal, bisa membaca Quran dengan baik. Karena anak yang kita beli fasilitas, yang kita ajarkan, kita didik itu kelak di surga akan menjadi syafaat bagi kita, menolong anak kita, menolong kita yang tadinya mungkin masuk neraka, nauzubillah ya, anak kita itu nanti akan mohon pada Allah, ya Allah jangan masukkan orang tuaku ke dalam neraka ya Allah. Dulu waktu dunia mereka itu mengajariku Al-Quran, dulu waktu dunia mereka memasukkanku ke dalam pesantren sehingga aku bisa masuk surgamu ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, yuk mari sama-sama ya, sama-sama masih banyak sisa waktu, mulai baca Quran. Yang sudah sering baca Quran, yang sudah lancar, hafalkan pelan-pelan ayat-ayat, surat-surat yang minimal seumur hidup tuh adalah juz 30 lah hafal. Minimal lah kita, Bu. Ya, bapak mungkin agak ibu yang sudah agak tua itu kan susah menghafalkan. Coba dia hafal lah, masa juz amma nggak hafal? Juz 30 ya, walaupun tidak bisa hafal 30 juz, minimal juz 30 ya. Mulai dari amma yatasaalun sampai minal jinnati wan nas, masa ngafal ya. Pasti hafal insyaallah ya.